Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di pertemuan sekarang, di pertemuan kelima, kita akan bahas tentang URI segment ya. Nah, apa itu yang disebut dengan URI segment? Itu adalah URL yang ya maksudnya URL dan URI yang berhubungan dengan CI. Nah, saya buka dulu ininya, slide-nya. Ya, seperti ini ya. Oke. Nah, sebelum kita mulai, ini saya akan review sedikit ya, review sedikit tentang settingan yang ada di CI. Jadi ketika kita mulai menggunakan CI, itu kan memang nggak bisa langsung dipakai ya, tapi harus ada yang harus disetting gitu. Di antaranya settingan tentang base URL yang ada di config.php, terus settingan tentang penggunaan helper atau library itu adanya di autoload, dan juga itu ya model itu nanti akan setting di autoload. Lalu ada juga router itu berfungsi untuk default controller gitu. Nah, jadi paling tidak ada 4 file yang harus jadi perhatian ya, dan ini wajib ya, wajib tahu gitu. Kalau misalnya kelewat saja itu akan nggak bisa jalan si CI-nya. Namun kalau dilihat dengan jumlah settingan aplikasi framework itu, kalau CI paling sedikit, jadi hanya beberapa file, beberapa line saja yang dirubah. Nah, kemudian di pertemuan sekarang juga nanti kita akan bahas sedikit konfigurasi tambahan untuk CI-nya supaya aplikasi kita lebih baik ya, bisa lebih secure gitu, itu lebih bagus. Nah, tapi sebelumnya akan dibahas dulu tentang URI segment. Apa yang dimaksud dengan URI segment? Nah, URI segment ini adalah singkatan dari Uniform Resource Identifier. Nah, kalau bisa dibilang URI ini akan membantu kita dalam pengambilan data untuk melalui URL coordinator. Nah, kalau misalnya perbedaan secara signifikannya itu antara URL dan URI, kalau URI itu dia berbasis identifier, tapi kalau URL itu berbasis file. Jadi kalau misalnya kita lihat di atas itu ya, di atas yang URL yang kita ketik ya localhost CI, nah itu kan belakangnya kalau yang berbasis URL saja itu akan ada filenya gitu, nama filenya akan dicantumkan gitu. Tapi kalau berbasis identifier seperti ini, seperti coordinator, nama file itu bisa tertutup gitu ya, dan digantikan dengan identifier, atau identifier di sini disebut sebagai bisa function gitu ya, bisa class gitu. Nah, seperti itu. Nah, di sini ketika kita bermain dengan identifier, ada segmen-segmen yang harus dipahami. Ya, biasanya ini segmen-segmen ini berguna ketika kita sudah mulai banyak menggunakan function. Nah, kalau kita sudah banyak menggunakan function-function, nah di sini mulai nih segmen 1, 2, 3 tuh harus hafal, harus tahu gitu ya. Nah, di situ. Nah, sekarang sih awalnya sebetulnya hanya kenalan bahwa URI segmen itu ada di coordinator yang berfungsi untuk mengirim data juga gitu. Nah, pada CI gitu ya, itu ada 3 segmen, paling tidak ada 3 segmen. Nah, segmen yang pertama itu adalah kelas, lalu segmen yang kedua adalah method, dan segmen yang ketiga berupa ID atau indeks ya, atau berupa parameter gitu, parameter sebuah fungsi yang ada di function kita gitu. Nah, untuk gambarannya sih seperti ini. Misalnya ya kita memiliki URL di atas ini localhost CI index.php. Nah, di sini ada /belajar/coordinator lagi 1 gitu. Nah, segmen satunya itu dari mana? Segmen satunya itu dimulai dari belajarnya. Itu dari sini belajar, terus ada coordinatornya itu slash yang kedua itu disebutnya sebagai si functionnya. Nah, sementara yang segmen yang ketiga ini disebut juga sebagai ID-nya atau parameter kalau di function. Nah, kalau misalnya dilihat, ini kan bentuk bakunya seperti ini, localhost CI index.php. Nah, di sini ada controller, ada method, atau ada ID.
Nah, ini sebetulnya kalau dijelasin seperti ini mungkin belum begitu paham ya, makanya kita langsung praktek aja. Ini ada contoh program, saya bikin contoh program sederhana. Di sini misalnya data yang dikirim melalui URL creator biasanya terletak pada segmen ketiga. Jadi segmen ketiga itu berfungsi untuk pengiriman data juga yang berhubungan dengan function. Nah, contohnya begini, misalnya saya memiliki sebuah kelas namanya laptop.php. Ini berada di folder controller. Nah, saya deklarasikan sebagai sebuah kelas, otomatis namanya juga sama gitu ya, laptop.php. Public function warna, artinya saya bikin sebuah function yang namanya warna. Nah, isinya adalah ini echo laptop itu berwarna. Nah, terus di sini ada variabel ya sebetulnya dis URI segmen 3. Nah, ini sebetulnya perintah untuk mengambil data yang ada di segmen ketiga gitu. Yang ada di segmen ketiga ini fungsinya. Nanti kalau ketika kita tulis ya di sini ya, nah, nanti ketika kita tulis di sini hasilnya akan seperti ini. Nah, coba kan yang tadi tuh ya yang perintah di URI segmen 3 itu dia akan menghasilkan dia akan merekam informasi yang ada di segmen ketiga. Nah, kan kalau misalnya di localhost-nya, maksudnya di URL-nya kita ketik gitu ya, localhost ci index.php, lalu ada laptop. Nah, ini kan nama ininya, nama kelasnya atau controllernya, lalu ini function. Nah, jika kita tambahkan ini merah gitu, nah berarti ini si merah ini bisa dibaca dengan si variabel yang tadi yang di segmen 3. Nah, sehingga tampilannya bakal laptop itu berwarna. Nah, merah-merah ini sebenarnya dari yang atas ini. Nah, ini bisa kita ganti tergantung dari kebutuhan kebutuhan program kita. Kalau misalnya kita rubah misalnya jadi biru, ya ini jadi berubah juga jadi biru. Nanti saya praktekkan ya. Terus ada lagi contoh berikutnya, misalnya masih dalam kelas yang sama, saya membuat sebuah fungsi namanya segmen. Nah, si fungsi ini semuanya nih, kalau tadi kan URI segmen 3 aja yang diambil. Nah, ini kita bisa mengambil seluruh segmen yang ada, bahkan bisa lebih dari 3. Tetapi yang dasarnya kalau segmen 1, segmen 2 itu sudah pasti. Kalau segmen 1 adalah kelas, segmen 2-nya adalah function. Nah, segmen 3, 4, 5, dan seterusnya itu adalah ID. Jadi ID yang dikirim, gitu ya, ID yang dikirim ke function. Nah, memang URI segmen ini sangat berguna apabila nanti kita sudah bekerja dengan function yang memiliki banyak parameter, gitu, yang parameter yang harus dikirimkan. Nah, ini kita lihat aja langsung ke program semuanya ya, dan bagaimana cara kerjanya seperti apa begitu. Nah, ininya ya, kelasnya yang tadi saya buat ya, ini kelas yang tadi saya buat. Di sini kelasnya namanya kelas laptop, terus ininya warna, lalu ini segmennya kita taruh di folder controller. Nah, ya kita kasih di folder controller. Nah, ini nanti pas dijalankan, kalau dia dijalankan, dia akan Nah, ini akan tampilannya akan seperti ini. Kita panggil dulu index.php-nya, lalu kita panggil dulu si kelasnya ya. Kelasnya itu tadi kita bikin laptop ya. Laptop terus fungsinya warna gitu. Nah, kalau kita hanya panggil sampai sini gitu ya. Kalau kita hanya panggil sampai sini, ini si segmennya cuma sampai 2, 1 dan 2 gitu. Tapi kalau di sini kita tambahin sedikit misalnya kayak tadi, nah ya dia langsung ngebaca si parameter yang terakhir. Kalaupun kita tambahin lagi misalnya jadi biru ya nggak kelihatan karena segmen yang selanjutnya itu bukan segmen 3 lagi tapi ini segmen 4. Terus kalau kita ganti di sininya misalnya jadi biru gitu ya. Nah, ini sama dia akan ngebaca. Nah, ini untuk contoh yang function. Lalu kalau misalnya untuk yang tadi function yang satu lagi kan warna ya, yang satu lagi ada segmen ya. Segmen. Nah, kalau cuma dipanggilnya seperti ini, berarti hanya URI segmen 1 dan URI segmen 2 saja yang ada gitu ya. URI segmen 1 dan URI segmen 2 aja yang ada.
Nah, UV segmen 3, 4, 5-nya nggak ada. Nah, kita bisa isi juga misalnya kalau kayak isi angka juga bisa ya, misalnya seperti ini. Nah, atau misalnya seperti ini gitu ya. Misalnya seperti ini gitu kan ya. Nah, nanti kelihatan nih segmen 1, segmen 3, 4 dan 5 gitu. 4 dan 5. Nah, di sini apa namanya? Fungsi dari si UV segmen itu. Jadi kita bisa berkomunikasi antar page gitu. Nah, tapi sebetulnya ini nanti kepakainya ketika kita bermain dengan function gitu. Kalau sekarang sih belum ya, belum terlalu kelihatan video segmennya. Tapi paling tidak harus tahu dulu bahwa si DCI itu bisa seperti itu karena basisnya DCI itu bukan file. Jadi nggak ada embel-embel di belakangnya .php, .html atau apapun ya, itu nggak ada gitu. Kecuali nanti kita tambahin settingan yang akan kita bahas hari ini. Oke, dicoba dulu ya, silakan kita diketik dulu sedikit ini karena nggak banyak ya untuk latihannya. Nah, oke silakan ini dicoba dibikin dulu filenya ya, bikin dulu filenya. Nah, seperti ini ya, dibikin dulu filenya di controller, lalu bikin file baru, klik kanan gitu ya, new file, terus kasih nama laptop.php. Nah, ini coba diketik dulu, nanti dicoba ya. Oke, ya silakan dicoba dulu. Nanti kalau sudah langsung beritahu ya. Oke, silakan. Kalau ada yang belum jelas, langsung tanya aja ya. Ya, silakan dicoba dulu.
Ya, bagaimana? Sudah sampai mana? Sudah, Pak. Sudah bisa dijalankan seperti yang dicontoh. Sudah bisa, Pak, yang berwarna merah. Yang bisa ya. Kalau yang bawah juga udah biasa ya, ini ya untuk query segmentnya. Oke. Aduh, saya lanjutkan ya untuk ininya apa yang materi selanjutnya. Selanjutnya itu adalah di konfigurasi ya, di konfigurasi yang ada di ininya apa di CI-nya. Ini mana ya? Saya share dulu. Ya, ini sekarang. Nah, sekarang kita mulai masuk ke konfigurasi tambahan ya. Konfigurasi tambahan yang ada di CI. Ya, konfigurasi tambahannya seperti apa ya? Di antaranya kita bisa menghilangkan index.php pada URL yang kita miliki ya. Nah, ini sebetulnya berfungsi untuk lebih apa tampilan URL-nya lebih menghilangkan si nama filenya. Jadi lebih full ke si URI segmentnya. Nah, di sini perintahnya seperti ini ya, rewrite engine on, terus write request file name ya, rewrite rules. Nah, ini sebetulnya settingan ini akan bekerja apabila si server Apache-nya itu sudah memiliki mode rewrite. Nah, mode rewrite ini sebetulnya kalau Apache yang terakhir saya bagikan itu sudah otomatis dia bisa mode rewrite. Nah, tapi kalau misalnya nanti pas waktu dicoba ada yang error dan nggak bisa, itu biasanya ada apa namanya ada settingan Apache-nya yang belum dibenerin atau memang ada yang konflik di Apache-nya. Itu biasanya bisa kita lihat nanti. Nah, sebetulnya ini ya, ini kan nanti juga dibikin ya. Ini bikinnya di sebuah file baru yang namanya .htaccess ya, .htaccess. Nah, file yang baru ini .htaccess ini dia sumbernya sebenarnya gampang nih ngambil ini dari mana sih sumbernya gitu ya informasinya supaya misalnya bisa cepat kita bikin. Nah, itu ada di sini ya. Sebentar, saya bikin dulu. Nah, ini ada di sini nih. Ketika di welcome kan ada user guide ya. Ini saya coba contohkan. Nah, ini kan yang tadi ya. Yang tadi kita contohkan. Ini yang masih kita ambil yang defaultnya dulu. Nah, kalau defaultnya kan berarti ada apa namanya? Nah, seperti ini kan ya tampilannya. Yang welcome tuh, welcome apa namanya? Welcome controller. Nah, di sini kita buka user guide gitu. Kalau yang tadi tuh script yang tadi kita buka user guide, nanti masuk ke user guide CI-nya. Nah, setelah masuk ke user guide CI-nya, di sini cari HT access ya. Kita ketik di sini cari HT access. Nah, nanti setelah itu setelah dicari nanti ada yang bagian URL. Nah, bagian URL ini di sini ya keterangan tentang yang tadi tuh tentang URI segment dan tentang removing the index PHP files. Jadi yang settingan yang tadi itu dari sini ya, itu sebenarnya rekomendasi dari CI-nya gitu. Makanya kita bisa coba gitu, kita bisa coba. Langkah yang pertama adalah kita membuat sebuah file baru gitu ya. Ini saya kasih tahu cara step by step-nya seperti ini. Step by step-nya. Nah, kita bikin file baru di directory CI-nya ya. Nah, ini kan root directory programnya kita ya. Root directory-nya adalah CI gitu. Nah, di root directory-nya ini kita klik kanan, new file, lalu di save dulu gitu. Di save. Nah, nanti kan di sini berada di root ya. Nah, kita ketik di sini .htaccess. Nah, ini kebetulan kalau saya kan sudah ada ya, jadi nanti asalnya nggak ada nih, asalnya nggak ada si htaccess. Lalu save gitu ya, nanti di save, ini kan kosong nih, masih kosong. Lalu kita ambil file dari yang tadi tuh, yang dokumentasi yang tadi.
yang ada di sini. Nah ini ya, ini rewrite mode engine on. Nah ini kita copy aja, kita copy. Ya, lalu kita paste di ini kita. Nah lalu kita save. Gitu. Nah, setelah di save udah selesai, pastikan ini benar HT aksesnya di root directory. Nanti ketika kita buka di sini, ya kita buka di browsernya kita, misalnya yang tadi ini, kita ada jadi opsional, jadi sifatnya opsional. Index.php itu jadi opsional, jadi bisa ditulis bisa enggak. Kalau misalnya ditulis kan di sini pasti tulisannya begini ya, index.php misalnya yang apa namanya controller yang pernah kita buat di minggu kemarin seperti form input gitu kan ya. Form input. Nah, ini kan tampil ya. Ini masih pakai index.php karena settingannya sudah kita bikin, index.php-nya bisa kita hilangkan. Sebelumnya kalau nggak ada HT access, ini nggak akan bisa. Nah, ini jadi bisa kan ya. Nah, jadi langsung nih dari root directory bisa langsung ke controllernya, lalu ke nama fungsinya. Apalagi kalau yang nggak ada indeks, sudah tinggal langsung kayak gini, jadi lebih mudah. Begitu. Oke, silahkan dibuat dulu filenya ya, silahkan. Nanti kita lanjutkan lagi. Ya. Sudah ada yang jalan? Cepat kan ya, sebetulnya hanya tinggal copas saja ya. Oke, ada sudah selesai buat ininya HT aksesnya. Ada yang sudah selesai? Sudah Pak, sudah bisa jalan. Sudah bisa tanpa ini ya. Tanpa ada yang error nggak? Yang lain gimana? Ada yang error? Bisa semua?
Ini kalau nggak ada yang error, saya lanjutkan lagi ya materinya. Kalau nggak masalah, saya lanjutkan lagi ke settingan yang lain. Settingan yang lain itu adalah ini. Nah, suffix ya. Sekarang kita bisa menambahkan suffix di URL kita. Maksudnya apa suffix itu? Jadi suffix itu kayak semacam penambahan kata gitu ya, penambahan kata pada si URL yang kita. Nah, penambahan kata ini sebetulnya fungsinya ya untuk security juga. Jadi seperti misalnya kan kalau misal di URL kita itu kan karena ininya base-nya berdasarkan function dan ID gitu. Itu kan pasti tidak ada ininya apa namanya extension dari si filenya. Yang biasanya kan kalau web itu extensionnya ada .php atau .html gitu. Nah, dengan kita setting suffixnya, ini kita bisa menambahkan kata-kata apapun. Misalnya bisa juga kita tambahkan .html seperti ini. Jadi seolah-olah URL kita itu bukan tidak terlihat sebagai sebuah function atau ID gitu, tapi bisa berupa sebuah file gitu ya. Hanya terlihatnya seperti sebuah file aja. Nah, ini yang di setting apa? Yang di setting kita buka lagi file config.php, lalu pada directory application config ya. Nah, di sini di line 67 itu yang asalnya config URL suffix-nya kosong, kita tambahkan dengan kata yang ingin kita tambahkan di belakangnya suffix-nya. Contohnya kita tambahin .html. Nanti hasilnya ketika kita bikin URL-nya itu jadi bisa nambahin .html di belakangnya seperti ini ya. Nah, sekarang kita buat apa namanya aplikasinya. Nah, kita buka dulu ya, ada di sini apa namanya. Iya. Nah, ada di sini. Kita buka di application config lalu config.php lalu cari si line 67. Nah, tambahkan .html seperti ini. Yang asalnya nggak ada nih. Ini saya kasih dulu ya. Misalnya ini nggak ada nih, asalnya seperti ini gitu ya. Asalnya kan seperti ini. Lalu kalau misalnya di apa? Nah, kita jalankan ini ya seperti ini form input. Nah, ini kan tanpa extension gitu. Jadi kan jalan seperti ini. Terus kalau misalnya kita tambahin extension .html otomatis pasti error gitu. Karena memang nggak ada, controllernya nggak ada, filenya juga nggak ada. Tetapi ini errornya bisa kita override kalau si .html itu kita kasih tahu bahwa itu hanya tambahan suffix. Nah, yang tadi ya, settingan yang tadi. Nah, settingan yang tadi, nah suffix ini. Kita tambahin .html. Nah, kalau ditambahin .html, save. Lalu kita lihat di browsernya. Nah, ini kita refresh nih .html. Nah, dia akan bekerja ya, dia akan jalan. Jadi seolah-olah si file kita ini apa si URL kita ini adalah berupa sebuah file, padahal ini sebetulnya sebuah fungsi yang terdiri dari beberapa file. Nah, ini kan sebetulnya controller ya, controller.html seperti itu. Nah, ini berfungsi kalau misalnya kita sudah pakai settingan seperti ini, otomatis nanti di program kita juga bisa kita pakai gitu. Nah, kita langsung coba aja ya, Pertama kita setting dulu itunya, lalu saya udah bagikan file ya, ada 3 file nih yang di grup ya, ada luas segitiga, mhitung sama hitung ya. Itu di-download dulu, lalu kita akan latihan di sini. Nanti saya jelaskan alurnya seperti apa gitu, alur apa namanya, alur logikanya gitu. Nah, 3 file ini mewakili dari model view controller ya. Model view controller. Kalau untuk yang luas segitiga ini adalah controller, jadi masuknya di folder application controller. Lalu kalau yang mhitung ini adalah model, jadi nanti masukinnya di model ya. Dan yang terakhir adalah yang hitung.php ini masukinnya di view gitu ya. Nah, jadi nanti terlihatnya seperti ini. Nah, ini ya. File yang tadi saya bagikan ada di application controller, masukin yang ini nih, luas segitiga. Ini berupa controller. Lalu model. Nah, ini ya, mhitung. Dan
view-nya adalah PHP hitung. Oke, silakan di copy dulu dan sebelum di copy ini dulu ya, rubah dulu config-nya seperti ini ya. Supaya nanti nyambung ketika dijelaskan. Oke, silakan di copy dulu, nanti kalau sudah kasih tahu ya. Ada yang sudah di-download dan settingannya sudah? Nanti akan saya jelaskan. M hitung di mana sih Pak disimpannya? Catur. Pak, Ya, oke. Tadi ke unmute. Ininya M hitung itu ada di model. Ada di folder model. Ini ya, ini saya buka. Ini kan config ya. Ini controller, model, nih M hitung, lalu view. Ya, view itu ini hitung ya. Hitung model ini.
Oke, sudah semua? Yang saya error Pak. Errornya kenapa? Coba di-share sebentar ya. Coba saya share. Oke, errornya kayak gimana? Coba di-share screen. Di ini aja Pak. Ininya URL-nya Pak nggak ketemu. HT aksesnya udah dibuat belum? HT aksesnya yang tadi materi sebelumnya. Udah Pak. Coba buka itunya. Sublime-nya. Kalau misalnya, nah itu ada nggak di HT? Konfignya sudah. Yang HT aksesnya ada di apply itu nggak di folder CI-nya? Yang tadi yang sebelumnya, file yang sebelumnya dibuat untuk menghilangkan index.php. Kan ada .ht akses ya, adanya di folder CI-nya. Ini Pak. Bukan itu bukan berada di dalam folder CI-nya. Coba lihat lagi di runut di atas. Itu di aplikasi, jadi ditutup dulu itunya. Nah, semua foldernya tutup dulu, user guide apa tutup, soalnya nanti bisa-bisa masuk ke situ. Nah, belum ada tuh HT aksesnya belum dibuat. HT aksesnya di CI. Nah, di situ buat dulu HT aksesnya di CI-nya ya, bukan di dalam folder. New file. Bukan di sistem. Sorry, itu keklik itu. Di atas, nah di situ ya. Bisa dibuka nggak di situ? Enggak juga. Kalau susah sih buat aja di ini deh. Di Explorer. Kalau susah di situ nggak bisa. Nah, Di sini Pak. nah itu bikin di situ. Bukan new folder, txt lah. New text dokumen. Nah, itu coba kasih nama ya gimana ya? Ini harusnya di nonaktif. Ininya .ht akses tulis di situ coba. Titik ht akses. Itu kayaknya udah keluar semua. Nah, ntar. Nah, oke, edit lagi tadi di visual code-nya. Buka ht aksesnya. Nah, itu kan masih kosong ya. Itu ganti jangan txt. Ganti Pak. Ya, rename. Hilangin .txt-nya. Nah, ntar. Nah, lalu copas dari yang tadi tuh, yang HT akses, itu URI segment, nah itu. Nah, itu copy. Paste di situ. Di save. Nah, coba jalanin lagi browsernya.
Apa tuh? Ini sih si form inputnya juga error ya. Coba pakai welcome aja deh. Yang udah jadi. Ini form inputnya ada yang error tuh. Welcome. L-nya 1 deh kayaknya. Coba enter. L-nya 1. Nah, udah kan bisa ya. Indeks PHP-nya bisa kan? Nggak harus pakai indeks PHP. Nah, sekarang buka yang tadi. Bisa nggak tadi kan ditambahin .html, bisa nggak? Yang form inputnya, Pak. Ya, nggak itu aja. Welcome.html aja. Form inputnya kan error tadi. Berarti ada yang salah di form inputnya tadi. Jangan pakai slash. Pakai dot aja langsung. Nah, begitu. Oke, bisa ya? Oke, bisa ya? Jadi bisa nambahin suffix-nya kan? Nah, oke. Sekarang coba buka file yang tadi baru dikirim. Udah ditaruh belum yang luas segitiga? Udah, Pak. Nah, coba buka di browsernya. Buka di browsernya. Yang luas segitiga. Browser. Masuk lagi ke browser. Nah, itu. Enggak, bukan di sini. Di browser. Nah, di situ. Coba ketik itunya. Luas underscore segitiga. .html. Unable to reconfirm. Ini si hitungnya udah ditaruh di mana? Udah ada nggak di view? Saya nyimpannya di error, Pak. Iya nggak bisa lah. Masa di Oh, error? di luar. Ya di Tadi view-nya. lihat. Di view-nya lah. Walah. Iya, kenapa ditaruh di error? Error untuk message error ya. Di-cut aja supaya gampang lah gitu. Coba browsernya jalanin lagi. Enggak, itu nanti saya jelasin. Nah, apa nih? View. Nah, kalau ini sih settingan CI-nya ya. Settingan CI-nya. Coba buka di ininya config.php-nya. Terus ke base URL, coba lihat base URL-nya. Paling atas, agak ke atas sedikit. Terus. Nah, base URL-nya belum disetting tuh, masih kosong. Itu kan ngambilnya dari root directory. Coba ambil dari browser. Nah, itu ketik tuh apa diambil, di copy aja dulu semuanya itu. Copy dulu aja semuanya, nanti diedit lagi. Ini, Pak. Ya, itu di copy semua. Lalu Di copy ya, buka lagi yang config-nya. Nah, paste di situ. Nah, oke. Sekarang itu hapus tuh dari mulai luas segitiga .html itu dihapus. Itu tulisan luas segitiga .html itunya dihapus. Masih di base URL. Ini kan masih di base URL. Yang barusan di paste. Oh, Nah, itu kan kita nggak kemana-mana. Kenapa mikirnya kemana-mana? tahu Pak, jadi ngelamun nih, Pak. Iya, Maaf. lagi mikirin apa nih?
Kacau. Udah, save. Kita kan ke kemana-mana pasti di situ. Save ya. Saya Save. Coba. Saya curiga ini kalau ini belum disetting, yang lainnya belum disetting kayaknya. Kalau masih error tuh kan masih error ya. URL-nya belum. Ini mah belum disetting semua si AI-nya. Coba buka lagi. Harusnya kan ini di pertemuan kemarin ya. Sudah di setting semua. Coba buka autoload-nya. Autoload. Autoload.php. Itu di atas config.php. Autoload. Nah, itu. Orang emang geus macok dah tuh tadi. maaf Pak, euy. Aduh, itu baru bangun ya. Sok ke bawah. Iya Pak. Coba ke bawah lagi itu masih belum disetting itu library-nya masih kosong, helpernya juga masih kosong ya gitu. Sok helpernya ditambahin library sih masih kosong nggak apa-apa lah. Ini aja tuh. Nah helpernya tuh tambahin URL. Itu kan ada contohnya di atas tuh di line 90 ya kan ya. Nah itu contohnya di copyin aja tuh yang URL dan form. Sok tambahin. Itu file nggak dipakai, kita nggak dipakai, tapi nggak apa-apa, copy aja, nanti diganti filenya dengan form. Nah, oke. Itu hapus, ganti dengan form. Jadi fungsinya untuk form ya. Gitu. Udah, terus apa lagi ya? Config, autoload, roots-nya sih masih biasanya masih default, belum ada yang perubahan. Coba di save deh. Ini di Berapa? save, coba dijalankan yang tadi browsernya. Oke. Bisa. Bisa ya, iya settingannya harus benar-benar diikutin ya. Kalau padahal tadi di awal pertemuan loh saya singgung ya masalah settingan CI gitu. Jadi hati-hati ya buat yang lain juga kalau error itu pasti lihat dulu, dipastikan sudah betul atau belum settingannya gitu ya. Ini library nanti kita pakai biasanya untuk database atau untuk session ya. Ini ada contoh kan ya tuh di line 54 ya. Nah, di line 54 kan ada contoh itu. Nanti kita tambahin database ya kalau untuk minggu depan. Oke, bisa ya? Siapa siap? Ya, sekarang yang lain bagaimana? Ada apa? Ada yang mau ditanyakan? Makasih ya Pak. Oke, silakan. Yang lain bagaimana? Masih ada yang error? Nggak apa-apa nih, jangan malu-malu kalau error nanti kan dicobain daripada nanti pas waktu UTS atau UAS nggak bisa ya, atau pas bikin tugas nggak bisa. Silakan tanya gitu ya. Kesempatannya sekarang. Kalau nggak ada, saya mau langsung jelasin yang tadi, file yang tadi di-share. Halo, yang lain gimana? Aman? Aman, Pak. Aman, ya udah. Kalau aman, saya jelasin ya si apanya, filenya yang saya bagikan. Jadi ceritanya ini saya membuat sebuah file inilah apa namanya latihan ya. Katanya saya mau bikin luas segitiga. Ini kan seperti ini kan prosesnya. Kita panggil si controllernya, gitu ya. Kita panggil controllernya. Nah, sekarang kita pakai .html nih belakangnya nih rada gaya. Jadi nggak kelihatan bahwa ini ternyata sebuah kelas ya, bukan sebuah .html. Jadi ini hanya suffix nih. Saya ulangi lagi, takut nanti ada yang kelewat. Ini suffix. Terus misalnya saya isi apalah bebas, misalnya ya saya isi nilainya berapa, misalnya 3 gitu, 12. Lalu saya hitung. Nah, ini kan proses yang terjadi ketika saya load ini kan yang keluar adalah si PHP ya, apa maksudnya view ya, view yang ditampilkan. Jadi controller fungsinya di sini dipanggil controller, nanti controllernya akan memanggil sebuah view. Lalu si programnya seperti apa? Misalnya ini setelah diisi ya, lalu dihitung. Ketika dihitung, dia akan menampilkan hasil perhitungan. Dia akan menghasilkan hasil perhitungan dan data yang sebelumnya di input. Nah, itu seperti itu. Kalau ingin mengulang isi berarti kan reset. Ini reset dia balik lagi ke awal. Lalu di sini juga ada error handling. Kalau misalnya saya nulisnya seperti ini gitu atau tidak ditulis atau yang satu numerik atau enggak, hitung dia pasti nggak bisa, pasti error gitu. Bukan error maksudnya dia langsung balik lagi, langsung kosong gitu. Kalaupun begini pun
dia pasti nggak mau ya, atau kosong gitu. Kalau masuk kosong tetap dia nggak bisa. Nah, seperti itu. Bagaimana sih langkahnya, prosesnya yang terjadi seperti apa begitu ya. Nah, pertama kan kita ketik itu ya, luas segitiga di atas tuh yang di URL yang tadi ya. Nah, ini nih. Ini ya, luas segitiga. Nah, ini kan sebetulnya kita memanggil sebuah controller yang namanya luas segitiga. Nah, kalau dilihat di file Sublime-nya, nah ini di folder controller yang dipanggil adalah luas segitiga.php gitu ya. Nah, kalau yang tadi yang .html itu sebetulnya suffix-nya aja. Oke. Nah, luas segitiga ini karena dia memiliki function index, jadi otomatis yang pertama kali dipanggil adalah ini, gitu ya, function index ini. Kalau kita tidak menggunakan, tidak ada function index, maka dia fungsinya harus ditulis, gitu ya. Nah, di dalam kelas ini ada dua function. Yang pertama function index dan function hitung. Nah, waktu kita ketik si luas segitiga yang dibaca adalah function index. Nah, perintahnya adalah this load view. Nah, ini harus diingat-ingat ya, ini perintah untuk memanggil sebuah view. Jadi ada load view, this load view. Perintahnya untuk memanggil sebuah view. Nah, view-nya itu namanya yang dipanggil. Nama filenya apa? File hitung. Nah, pastikan si file hitung ini sudah berada di folder view. Nah, ini ya, sudah berada di folder view. Ini harus ada. Jadi harus ada. Kalau ini nggak ada nanti nggak akan bisa. Nanti error ya. Kayak tadi tuh. Waktu contoh yang tadi kan error ya. Tidak ditemukan si file hitungnya. Karena si hitungnya berada di folder error kan. Nah, kalau nggak ada. Nah, setelah dipanggil ini saya bikin step by step. Ini kita masih di line 6. Ini dipanggil nih. Ketika dipanggil, nah kita load si file hitungnya apa. Ini yang dibaca oleh browser. Oh, ini adalah sebuah file HTML. Maksudnya file PHP yang isinya ada script HTML-nya. Di dalam file tersebut ada form dan ada tabel untuk menampilkan perhitungan luas segitiga tersebut. Nah, form tersebut terdiri dari dua input ya, input type text yang pertama dan yang kedua. Yang pertama diberi sebuah variabel yang namanya alas. Ya, karena di sini untuk masukkan nilai alas gitu ya. Nah, ini variabelnya. Lalu yang kedua variabel tinggi, ada dua variabel di sini, ada alas dan tinggi. Nah, selanjutnya masuk ke button hitung, button submit ya, bukan button hitung, sorry. Button submit. Nah, button submit di sini saya kasih value-nya hitung. Nah, button submit ini berfungsi untuk mengirim variabel yang sudah diinputkan tadi ke sebuah file atau action-nya, tergantung action-nya. Nah, kalau yang di bawah adalah sebuah link apabila tidak mau ngisi atau mulai mau ngisi ulang ya, maksudnya di reset ya. Nah, ini ada link yang saya tulis juga sebagai reset. Nah, di sini link di sini kan ditulisnya nih lah, luas segitiga .html. Nah, hati-hati ya. Bagi yang belum mengetahui bahwa sudah ada settingan suffix, ini pasti bingung nih. Kok ada file HTML gitu, padahal kita memang nggak ada file HTML. Kenapa kita tulis ini? Karena kita bisa settingan suffixnya kan sudah ditambahkan .html, jadi kita bisa nambahkan seperti ini. Nah, yang terjadi apa ketika reset? Dia akan memanggil base URL termasuk yang index.php-nya itu karena kan sudah disetting, plus ditambahkan nama controllernya. Jadi yang dipanggil berupa file controller. Harus diingat ya, ini .html itu fake gitu, dia hanya kamuflase aja. Yang aslinya sebetulnya cuma luas segitiga dari sebuah controller. Nah, itu untuk yang reset. Begitu juga untuk yang action. Nah, actionnya kan itu untuk si button submit-nya ya, yang ini. Nah, actionnya apa? Dia akan memanggil base URL, lalu dia panggil si controllernya, dan diikuti functionnya, function hitung luas yang berada di dalam controller luas segitiga gitu. Sama ya, belakangnya kita tambahin .html. Jadi ini hanya untuk fake aja. Kalau misalnya ini nggak disetting yang tadi, ini pasti error nih, karena nggak akan diketemukan. Nah, ini ya, jadi ketika misalnya kita udah isi nih, ini kita udah isi, lalu kita kirim gitu ya. Submit, kita klik submit. Nah, ini yang bawahnya nggak akan dibaca nih.
dia akan membaca ini dulu nih. Dia akan membaca ini. Jadi balik lagi kita ke sini. Nah, kan yang di load adalah si hitung luas, sebuah function hitung luas. Nah, berarti ini function hitung luas, gitu kan? Function hitung luas. Ini yang di load. Nah, yang di load, apa yang di load di sini? Nah, ini ada beberapa perintah untuk mengambil data yang dikirim dari file sebelumnya. Nah, file yang sebelumnya, ini kan action metodenya post ya, metodenya post. Nah, otomatis untuk membaca variabel yang dikirimkan itu harus menggunakan fungsi post juga. Nah, seperti yang dilakukan di sini. Jadi, misalnya nih sebuah variabel alas. Nah, ini mengambil sebuah variabel yang namanya alas yang dari file sebelumnya menggunakan post, this input post. Nah, jadi si variabel alas yang dari file sebelumnya itu ditampung lagi ke variabel baru yang namanya alas gitu. Jadi ini variabel yang $alas ini sebetulnya berlaku di sini di function hitung luas aja. Tapi kalau yang ini adalah variabel milik yang file sebelumnya yaitu di hitung.php. Nah, setelah itu kan alas dan tinggi juga ditampung ya. Nah, setelah ditampung, nah di sini mulai ada proses error handling-nya. Error handling-nya tuh dia akan dilakukan pengecekan apabila si variabel tersebut bukan numerik. Nah, jadi di sini logikanya apa? Jika variabel alas dan variabel tinggi itu adalah numerik, maka melakukan perintah yang ada di sini. Tapi kalau misalnya tadi ya seperti yang dicontohkan, kalau misalnya alasnya bukan numerik, misalnya ditulisnya A gitu ya, atau tidak diisi di blank gitu. Ini otomatis tidak akan dibaca. Ini nggak akan dibaca. Dia akan loncat ke else-nya. Ke else-nya yaitu yang ini. Jadi dia akan membaca lagi, memanggil lagi si hitung.php tapi tanpa data yang dikirim. Itu untuk error handling-nya. Makanya dia ngereset gitu. Nggak akan ada isinya, nggak akan ada error. Tapi kalau data yang dikirimnya adalah berupa numerik, gitu, berupa numerik seperti ini, misalnya angka 0123 gitu ya, numerik. Nah, ini akan jalan. Nah, yang jalankan apa? Nah, ini satu lagi ya. Yang harus diingat-ingat. Yang tadi kan yang atas nih, index load view itu untuk nge-load view. Kalau untuk model ya tinggal tambahin model di belakangnya. Jadi this load model. Nah, jadi ketika perintah ini dijalankan, model mhitung itu sudah bisa digunakan karena ada perintah untuk nge-load sebuah model. Nah, ketika perintah ini di mhitung itu ada apa aja? Kita lihat. Nah, di mhitung ada sebuah fungsi. Fungsinya yang namanya nilai luas. Untuk mengakses fungsi tersebut, nah perintahnya adalah seperti ini. This mhitung nama modelnya dan baru nama fungsinya. Lalu apa? Nah, seperti materi pelajaran kita sebelumnya di algoritma ya, dulu nih agak lama nih. Yang namanya fungsi itu akan memiliki nilai balik atau ada juga fungsi tanpa nilai balik. Nah, kalau di sini fungsi yang ada di mhitung itu memiliki nilai balik. Nah, perintahnya seperti apa sih? Misalnya fungsi nilai luas, alas dan tinggi ini adalah sebuah parameter, lalu ini adalah perintahnya, statementnya itu perhitungannya. Hasil perhitungan itu ditaruh di returns atau dijadikan nilai balik. Sehingga fungsi nilai luas ini akan memiliki nilai dari sini, dari variabel luas. Nah, prosesnya seperti itu kan. Nah, jadi kalau berhubungan dengan di sini yang di luas segitiga, begitu perintah ini sudah dijalankan, kita bisa mengakses function tersebut. Tapi kalau misalnya perintah ini belum ada, ini perintah ini belum ada yang atas, load model, untuk mengakses sebuah function itu nggak akan bisa, nggak akan jalan. Jadi syaratnya harus di-load dulu modelnya, baru bisa kita akses si functionnya. Nah, balik lagi ke yang tadi, bahwa sebuah function akan memiliki nilai balik. Nah, ini kan dipanggil nih, this mhitung nilai luas. Ini dipanggil functionnya. Lalu dikirimkan juga sebuah nilai yang untuk mengisi sebuah parameter. Nilai ini adalah nilai alas dan nilai tinggi. Nah, ini dari mana? Ini dari yang atas tadi yang dikirim. Nah, ini dimasukkan ke sini. Lalu yang tinggi juga dimasukkan ke sini ya. Nah, begitu. Ini harus berpasangan, artinya berurutan. Kalau variabel ini ditaruh di depan, berarti yang di mhitung dia juga akan berpasangan dengan yang ada di depan, yang ini.
Nah, itu artinya urutannya harus sama, tidak boleh berubah. Kalau berubah ya nanti jadi ngaco gitu. Misalnya si alasnya berada di sini di koma yang kedua, nanti dia akan masuknya malah ke sini gitu. Nah, ini sebetulnya nama parameter dan dan variabelnya sama ya, namanya sama, tapi sebetulnya dua hal yang berbeda. Kenapa? Kalau ini adalah sebuah variabel, kalau ini yang Yang ini sebuah parameter. Nah, parameter ini nanti digunakan di dalam sebuah fungsi gitu ya. Oke, balik lagi ya ke sini. Nah, kan ini dipanggil nih, dipanggil nilai luas, dikirim parameternya, alas dan tinggi. Otomatis si nilai luas akan dijalankan. Nah, si nilai luas dijalankan, dia akan menghitung sebuah luas. Nah, ini ada luasnya adalah rumus setengah alas kali tinggi ya. Setengahnya kan 0,5, jadi bisa seperti ini. 0,5 kali alas kali tinggi. Hasil dari perhitungan disimpan ke dalam sebuah variabel luas. Nah, si variabel luasnya di return. Jadi hasil nilai balik dari si function tersebut di return. Gitu ya. Nah, setelah di return, dia harus ketika dipanggil kan berarti ada nilai balik nih. Nah, satu blok ini itu mewakili si variabel luas yang tadi yang di return. Nah, si variabel tadi yang sumbernya dari si function luas, nilainya harus ditampung di sebuah variabel baru di sini gitu ya, di function ini. Ya, kita bikin sebuah variabel baru namanya luas. Nah, dari sini sebetulnya sudah selesai ya prosesnya. Tinggal kita persiapkan bagaimana untuk menampilkannya. Menampilkannya yaitu dengan cara kita buat sebuah variabel array yang namanya data. Nah, di sini indeksnya berupa alfanumerik ya. Nah, indeksnya bukan 0, 1, 2, 3. Nah, indeksnya ini nanti ketika dikirim dia akan menjadi sebuah variabel di ini baru di file yang dikirimkan. Nah, ini dilakukan package mulai dari nilai alas gitu ya ditampung di sebuah array, nilai tinggi dan nilai luas. Yang luasnya sumbernya dari sini yang tadi ini luas sumbernya ke sini. Nah, sudah nih satu paket ada alas, ada tinggi, ada luas. Baru dikirimkan, perintahnya sama this load view lagi. Akan load sebuah view. Dia akan load view, lalu berbeda dengan yang di atas. Kalau yang di atas ya atau yang di bawah nih yang else, yang di else ini tanpa mengirimkan sebuah data, tapi kalau dengan yang ini itu dia akan mengirimkan sebuah data. Nah, gitu. Jadi ketika koma gitu ya, data, nah yang dikirimkan sebuah variabel array. Nah, kalau sudah sampai sini berarti dipanggil lagi kan hitung.php, dibaca lagi, ini dibaca lagi ditampilkan gitu sampai ketemu yang ini. Nah, yang if. Nah, di sini ada perintah isset. Isset itu apa? Set itu adalah pengecekan sebuah variabel apakah sebuah variabel itu diisi atau tidak atau ada atau tidak. Nah, jadi kalau tadi waktu awal pertama kali kita load yang hitung.php, yang bawahnya kan tidak ada, tidak tampil. Kenapa? Karena fails ini hasilnya. Alas dan tingginya belum diisi gitu ya. Alas dan tingginya diisi. Sekarang kan alas dan tingginya sudah diisi, berarti ini akan dijalankan. Dijalankannya apa ya? Menampilkan si variabel-variabel tersebut. Misalnya echo alas, echo tinggi dan luas. Sehingga tampilannya akan seperti yang tadi ya. Nah, seperti ini. Misalnya ditulis begini, saya tulis 3, hitung. Nah, ini sudah ciri bahwa si alas dan tinggi sudah diisi dan ada nilainya. Tapi kalau tidak ada nilainya atau nilainya kosong gitu ya, salah satu aja kosong, itu nggak bisa, dia akan nge-reset gitu, si itunya fails. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, jadi sebetulnya itu ya semua penjelasan yang file yang saya kirimkan. Oke, silahkan yang mau bertanya, yang kurang jelas atau ada yang error, silahkan di share dan ditanya open mic. Silahkan. Oke, ada yang mau nanya nggak?
Apa sudah paham semua? Apa yang dijelaskan? Oke, kalau nggak ada yang nanya, saya mau nanya nih, ya. Saya mau nanya, saya tunjuk nih. Kalau nggak ada yang nanya nih, berarti saya anggap udah paham semua, gitu. Gimana? Pak, izin tanya. Oke, silakan. Itu yang tadi, yang itu yang bagian risetnya itu ngekodingnya gimana Pak yang tadi? Riset ya. Oke, kita buka. Ya. Itu adanya kan di hitung.php ya. Nah, ini ya. Ini adanya kan ada di sini nih. Nah, ini riset. Nah, ya. Sorry, ini input. Sorry. Ini masih nilai tinggi. Nah, ini riset. Ya, benar, ini riset. Risetnya hanya sebuah ini, apa namanya, sebuah link. Sebuah link, ahref, php, echo, base URL. Nah, ini ada yang tahu apa? Sebuah file.php atau sebuah kelas? Kelas, Pak. Kelas ya. Yang tadi nanya siapa? Yuli Pak. Yuli. Oke, Yuli. Dari sini paham nggak kira-kira? Ini base URL. Oh iya. Nah, Jadi ini kan Pak, base. kalau Ya, misalkan itu datanya yang dimasukinnya bukan angka gitu Pak. Jadi dia otomatis ke riset sendiri Pak. Oh ya, jadi itu sebetulnya di error handling ya, error handling. Kan tadi ketika pertama kali di loading, ini kan si tombol resetnya itu kan dia berfungsi untuk memanggil ini ya, si luas segitiga lagi ya. Nah, kalau perintahnya hanya luas segitiga aja, berarti ini kan, nah luas segitiga berarti indeks kan yang dipanggil ini kan, hitung ya. Nah, ketika dipanggil hitung, itu otomatis ke reset lagi, kosong lagi semua, gitu, nggak ada lagi. Itu prosesnya ya, paham nggak sampai sini? Oh, oke Pak, paham. Oke, Makasih Pak. lalu tadi kan nanya ya, loh, misalnya kalau tadi ngisinya numerik itu gimana kok bisa hilang gitu. Nah, itu dari sini gitu, dari sini ketika dia submit gitu ya, ketika dia submit, dia akan memanggil ini kan luas segitiga, lalu ini hitung luas kan. Nah, dia akan ke atas nih. Nah, ke sini nih. Dia akan manggil ini kan. Nah, di sini error handlingnya. Error handlingnya di sini. Jika si variabel alas atau variabel tingginya dia berupa apa? Selain angka gitu kan, makanya perintahnya gini. Perintahnya is numerik. Ini sebenarnya fungsi dari PHP-nya ya. Ini dari PHP-nya. Nah, ini dicek nih kalau dia bukan numerik gitu, bukan numerik atau angka misalnya bukan angka lah A atau kosong atau blank, dia akan nilainya false kan. Jadi false. Ketika nilainya false gitu, dia akan manggil, dia tidak akan menjalankan yang ini, tapi menjalankan yang di bawah. Nah, yang di bawah tuh apa? Dia sama dengan yang ini indeks ya. Jadi balik lagi ke reset lagi masih kosong dengan kondisi yang si apa? Si variabel alas dan tingginya dinolin lagi begitu. Gitu ya, Yulia. Kira-kira paham nggak maksudnya? Oke Pak. Oke, sudah ya. Nah, jadi itu proses si resetnya seperti itu. Nanti di sini juga terlihat gitu ya. Ada di set itu untuk ngecek si alas atau tingginya apakah sudah diisi atau tidak. Itu dengan cara prosesnya yang sudah dicek tadi. Kalau dia sudah lolos cek, dia akan dihitung lalu dia akan memiliki nilai. Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau nanya lagi nggak? Kalau nggak ada yang nanya, saya mau nanya ya. Siap-siap ya. Saya tunjuk namanya ya. Kalau ini Caleb. Ada nggak Caleb? Caleb Baskoro. Iya, Pak. Nah, online ya.
Ya, Oke, kalau perintah untuk meload sebuah model itu apa perintahnya? bentar Pak. Ya, yang tanda itu kan Pak, tanda dolar itu kan Pak. Ya apa? Perintahnya apa? Banyak yang tanggal dolar itu ya. Kalau dolar itu sebenarnya variabel ya, tapi ada perintahnya untuk ngeload sebuah model. Kalau di program yang saya bagikan itu ada di line berapa? Gitu aja deh tunjukinnya. Dis bukan materi dis. Di line berapa? Coba dibukanya. Ya yang dis, tapi dis kan banyak ya. Ada di baris keberapa? Tuh di layar tuh. Ada di baris keberapa? Baris ke 2, 3, 4 ya Pak. Yang Baris di slot view. Ke-6, ke-6. Nah itu. kan salah ya. Salah ini. Ini adalah perintah untuk ngeload sebuah view. Pertanyaannya apa tadi? Untuk sebuah model. Iya, kalau sebuah model berarti bukan view dong, tapi harus apa? Function. Bukan. Berarti nggak memperhatikan ya. Ini perintahnya. Oke. Ini perintah untuk ngeload model. Kalau ini perintah untuk ngeload view ya. Oke ya. Oke Pak. Nah, ini perintah untuk view. Terus yang lain ya, saya tanya lagi yang lain. Tadi siapa ya yang terlambat siapa tadi itu? Abdul Aziz. Ada nggak Abdul Aziz? Oh, nggak ada ya, nggak online ya Abdul Aziz ya. Abdul Aziz nggak online. Oke, saya anggap tidak hadir ya, karena tidak online. Saya cek lagi. Sergio, ada nggak? Sergio, halo? Sergio juga nggak ada ya. Online nggak nih Sergio? Kalau di list di sini ada, tapi kok nggak respon? Halo, halo? Lagi ke WC kali, Pak. Masa sih dari tadi? Kalau Abdul Aziz ada nggak? Nggak ada ya di sini ya. Saya cek nih. Sama pokoknya nih yang telat-telat nih pasti saya tandain ya. Gitu. Sergio nggak aktif. Oke, kalau Rieva ada, Rieva Kania. Rieva Kania Putri, ada nggak? Online nggak? Halo, halo. Rieva ada? Wah, ini Sergio baru ngerespon nih. Bisa open mic nggak, Sergio?
Nggak bisa mungkin, Pak. Nggak bisa. Nah, akan sulit ya kalau kayak gini. Terus tadi yang saya panggil Reva di mana? Ada nggak? Reva. Hadir, Pak. Nah, hadir. Nah, itu ada suaranya tuh. Oke, Reva, saya tanya ya. Kalau untuk perintah ini apa? Mengambil sebuah fungsi di model itu ada di line berapa? Coba lihat di ininya. Apa, Pak? Maaf, suaranya putus-putus. Ya. Nah, ini sudah terlihat di screen-nya. Ya, Pak, Nah, kelihatan. coba lihat, tunjukin ke saya perintah yang memanggil sebuah fungsi yang berada di sebuah model. Itu ada di line keberapa? Oke, ada di line keberapa? 3, Pak. Line keberapa? Line? Oke. Ketiga, kemana? Ya, Pak. Line ketiga, bukan. Ini line ketiga buat kelas ya. Tahu nggak? Line, enggak, ini pertanyaannya paham dulu nggak pertanyaannya? Kira-kira paham nggak pertanyaannya? Belum, Pak. Nah, pertanyaannya adalah perintah untuk mengambil sebuah fungsi ya, fungsi yang ada di models gitu ya, fungsi yang ada di models. Nah, fungsi yang ada di models itu dipanggilnya di mana? Nah, itu ya. Paham nggak fungsi itu apa? Kalau fungsi paham nggak apa? Iya, Pak. Nah, contoh fungsi seperti apa? Ini seperti yang di line 9, ini fungsi kan? Ya nggak? Nah, ini juga nih di line 5 itu adalah sebuah fungsi namanya fungsi indeks. Tapi ini fungsinya berada di controller luas segitiga ya. Nah, sementara tadi pertanyaan saya adalah fungsi yang berada di models. Nah, fungsi yang ada di models itu adalah ini ya. Nih. Ini saya tunjukkan Oh, iya, di Pak. yang line 15. Dia akan ngeload sebuah fungsi yang namanya nilai luas. Nah, nilai luas ini Luas. kita lihat M fungsinya ya. Klik di M fungsi. Nah, ini adalah fungsinya. Ini fungsi yang di load. Oke. Oke, cukup ya. Yang lain juga tolong diperhatikan ini ya, karena nanti minggu depan kita akan ngebahas tentang koneksi dengan database gitu. Nah, kalau koneksi dengan database itu konsep model view controllernya harus benar-benar paham. Makanya saya kasih kesempatan untuk bertanya nggak pahamnya di mana, sebelah mana gitu. Jadi nanti saya jelaskan lagi. Kalau memang nggak ada yang bertanya kan berarti saya anggap paham semua ya. Nah, jadi kalau bisa jangan seperti itu. Oke? Ya, untuk yang lain juga ya seperti itu. Oke, silakan. Sekarang saya kasih lagi kesempatan untuk bertanya. Siapa yang mau bertanya, silakan. Yang nggak paham di sebelah mana. Oke, sepertinya pada diem semua. Saya bingung nih kalau pada diem nih antara paham semua atau enggak gitu ya. Nah, Pak, maaf di saya suaranya agak putus-putus, Pak. ya halo gimana? Nah itu Sergio udah bisa buka tuh, udah bisa buka open mic, sudah jelas suaranya. Putus-putus.
Kalau yang Jelas lain? Pak, cuma agak sedikit kayak putus-putus gitu. Soalnya emang di saya lagi ini aja sinyalnya sih Pak, jelek Pak. Ya udah. Oke, ini sebetulnya memang kendala ya ketika kita online. Tapi saya harap sih bisa dikejar ya. Bisa dikejarnya apa? Ini kan ada rekamannya ya. Tiap minggu akan ada rekamannya. Jadi tolong dilihat lagi rekamannya kalau tidak ada yang jelas. Dan ketika membaca rekaman tersebut, apabila ada yang tidak jelas, silakan tanyakan langsung ya semuanya. Ini karena berhubungan dengan materi yang akan kita bahas gitu ya. Oke, yang lain bagaimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Apa sudah cukup? Ya. Sudah cukup kali Pak, nggak ada yang nanya lagi. Ya, sudah. Oke, kalau sudah tidak ada, kita akan cukupkan saja pertemuan kita sekarang. Nanti sampai ketemu lagi minggu depan ya di pembahasan tentang database. Nah, saya harap ini benar-benar dicoba ya, latihan yang tadi saya bagikan benar-benar dipahami. Itu ada saya nanti share juga si video ininya, video untuk video yang sekarang kita jalankan itu ada rekamannya. Nah, sebelum kita tutup, silahkan semuanya open video dulu. Saya akan open kamera ya, open kamera dulu. Saya akan screenshot yang hadir saat ini, gitu ya. Siapa aja. Oke, siap ya. Masih ada yang benar-benarin rambut. Oke, siap ya. Oke, 1, 2, 3. Ya. Ya, sekarang yang page keduanya. Oke, yang page keduanya siap ya. 1, 2, 3. Oke, sip. Oke, sampai di sini aja dulu ya pertemuan kita kali ini. Terima kasih telah mengikuti perkuliahan Ya, Pak. siang ini. Mudah-mudahan materinya bisa dipahami dan bisa bermanfaat. Jadi kalau nanti tidak ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung bisa di grup ya, atau bisa langsung DM ke saya. Nah, nanti pun kalau misalnya materi ini ada yang kurang jelas, minggu depan silahkan tanyakan lagi ya, sampai benar-benar paham gitu ya, sampai benar-benar paham. Karena sayang nih maksudnya framework itu di luar sana sudah banyak yang pakai, banyak semuanya pakai framework. Sayang kalau misalnya tidak sampai paham apa yang namanya framework gitu. Nah, itu cukup sekian dulu dari saya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dan ada yang salah-salah kata ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya end ya, end meeting.